warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi kita ke pertemuan hari ini kita ke pertemuan ketiga. Jadi hari ini kita tetap membahas tentang seputaran pembuatan teknik dan segala macam untuk pengolahan audio video. Jadi hari ini judul materi kita adalah tahap produksi. Baik, langsung saja kita ke inti pelajarannya. Nah, jadi di tahap produksi ini adalah sebuah atau merupakan perencanaan yang dibutuhkan yang akan dilakukan pada saat memproduksi video. Jadi tahapan yang ini adalah tahapan pelaksanaan pengambilan gambar yang merujuk pada naskah dan storyboard yang sudah dibuat pada tahap praproduksi. Jadi dalam materi ini kalian diarahkan dalam sebuah proses pembuatan video yang dimana ada beberapa tahap-tahap yang harus kalian perhatikan. Contoh tahap itu yang pertama adalah ini, tahap persiapan produksi. Nah, tahap ini adalah tahap yang penting digunakan sebelum memasuki tahap produksi. Tahap ini melakukan pengecekan naskah, di mana storyboard sudah disiapkan. Jadi, storyboard kalian, naskah kalian, pokoknya segala hal yang di praproduksi harus kalian siapkan sebelum masuk ke tahap persiapan produksi. Karena pada dasarnya tahap ini adalah tahap pengecekan, tahap proses. Jadi di sini semua intinya. Kalau misalnya dalam naskah kalian belum selesai, storyboard juga belum selesai, kalian tidak diperkenankan untuk memasuki atau melanjuti tahap seperti ini. Itu. Jadi tahap ini adalah tahap yang dimana tahap praproduksi kalian itu sudah selesai dilaksanakan atau sudah kalian persiapkan. Nah, proses persiapan produksi sebagai berikut. Yang pertama, menyusun jadwal dan budgeting. Jadi sebuah produksi video atau film itu memang langkah pertamanya biar supaya termanajemen, kalian harus menyusun jadwal, kemudian budget apa saja yang harus kalian keluarkan. Ya, contoh nih makan siang, kemudian biaya peralatan, kostum, make up, kemudian budgeting untuk yang sebagainya, hal-hal nggak keduga. Jadi harus kalian persiapkan sesuai dengan konsep yang kalian inginkan. Kemudian ada yang kedua adalah survei lokasi pengambilan gambar. Jadi ada satu tim yang dibentuk itu, dia membentuk satu tim untuk survei lapangan sehingga kalian itu dapat melaksanakan kegiatan pengambilan gambar tuh secara nyaman dan aman, ya. Jadi tidak ketika nanti udah pengambilan nih, ada trouble gitu, ada layang pungli segala macam, itu harus kalian kondisikan. Kemudian ada yang ketiga, pengumpulan artis dan talent. Nah, di sini kalian harus briefing kepada talent kalian atau artis kalian bagaimana si artis itu memahami maksud kalian, mau kalian, dan keinginan kalian agar film atau video itu sesuai dengan rule-nya kalian, ya, yang kalian inginkan. Kemudian pembuatan tim produksi. Nah, yang dimana tim produksi ini adalah di sini banyak nih, ada editing dan segala macam. Kemudian untuk kameramen, kemudian persiapan kalau misalnya ada action, ya editing visualnya lah, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan juga untuk pembuatan tim produksi, ya. Kemudian yang kelima, persiapan peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Karena setiap film ataupun video yang akan kita perbuat atau kita buat harus menyiapkan satu alat yang akan membantu atau mendukung proses pengambilan kita. Contoh kayak tripod segala macam. Kedua, kostum paling sangat dibutuhkan
Kenapa? Biar keluar aura talent tersebut. Contohnya nih, dia sebagai nenek-nenek kan, nggak mungkin nih nenek-neneknya jadi gaul kali gitu kan. Nah, gaul kali pun juga harus ada nih kostum yang membuat dirinya aja jadi nampak gaul gitu ya. Itu paling penting. Makeupnya juga, makeupnya anjing, nggak mungkin nenek-nenek makeupnya cantik kan, nggak mungkin. Jadi harus ya makeup karakter kan lah, kan seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal yang paling penting dan persiapan peralatan yang dibutuhkan ya, itu di tahap persiapan produksi. Kemudian masuk kita ke tahap produksi. Ini dia tahap yang dimana merealisasikan semua langkah yang terdapat dalam tahap persiapan produksi. Berarti rencana yang udah kita atur di dalam tahap produksi tadi, tahap persiapan produksi tadi. Nah, di tahap produksi ini harus kita realisasikan, harus kita laksanakan, dan ada hal-hal juga yang harus kalian perhatikan. Jadi di sini yang bertanggung jawab adalah sutradara. Nah, sutradara juga dapat dibantu oleh asisten untuk membantu kelancaran dalam pengambilan gambar. Contoh seperti mencatat sebuah adegan yang sudah terjadi, kemudian scene yang diambil oleh kameramen. Nah, jadi tugasnya asisten tadi ini membantu kinerja dari sutradara. Kemudian dalam pengambilan gambar kita harus memperhatikan beberapa metode. Contoh yang pertama, ini pengambilan ya, ini pengambilan gambar. Yang pertama, lebih dekat dengan objek. Jadi sebuah kameramen atau teknik dari pengambilan itu, ada kalanya kita harus mengambil angle-angle yang lebih dekat dengan objek, jauh, seperti itu. Nah, ini tergantung dari si kameramennya dan arahan dari sutradaranya. Kemudian mengatur tata cahaya. Ya, cahaya itu paling penting, tapi sesuaikan dengan kebutuhan atau konsep kita. Itu. Kemudian kegiatan syuting. Nah, kegiatan syuting ya manajemen lapangan kita, kegiatan kita, lapangan kita gitu. Jadi kegiatan syuting itu pengambilan gambar. Kemudian ada manajemen lapangan, ya tadi manajemen lapangan untuk mengkoordinasi lapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, dan itu sangat paling penting dalam tahap produksi. Kemudian hindari panning. Panning itu adalah pengambilan yang berjalan ya. Jadi kalau bisa konsepkan pengambilannya itu yang tidak ada berjalannya. Contoh nih, kita pengambilan gambar orang di atas motor gitu. Jadi motor berjalan, kita juga ngambilnya berjalan gitu. Nah, itu guncangan-guncangan itu atau shake itu paling kita khawatirkan. Ya, jadi kalau bisa mungkin ada tripod pendukung supaya dia tidak nge-shake kali pada saat pengambilan. Kemudian yang keenam, pengambilan stok video yang banyak. Iya pasti perlu. Ini hal-hal yang orang banyak lupakan. Jadi pengambilan gambar itu harus paling banyak stoknya. Ketika nanti kita editing, ternyata stok kita kurang, atau video kita itu kayaknya kurang feel-nya, atau salah dalam angle-nya, ya udah, hasilnya adalah video tadi tidak baik gitu. Hasilnya itu tadi video tadi tidak baik. Ada kecacatan tersendiri dalam video itu. Dan mungkin kalau orang awam tuh ya biasa aja, tapi kalau mungkin kita ya mungkin ada hal-hal yang agak sedikit risih kita lihat. Nah, itu ya. Jadi tahap produksi ini adalah tahap yang merealisasikan kegiatan yang dari tahap persiapan produksi. Nah, jadi sampai sini pertemuan ketiga kita. Kemudian ada tugas untuk kalian. Wow. Tiap hari ada tugas dari Pak Didi. Tuliskan alat-alat apa saja yang digunakan ketika pengambilan gambar. Nah, itu yang pertama, gampang. Kemudian yang kedua adalah tuliskan software apa saja yang kalian gunakan pada saat proses editing. Jadi hari ini adalah hari pertemuan ketiga kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang saya kasih. Jadi kita akhiri video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.